Dahulu, sepasang suami istri melahirkan seorang anak yang diberi nama Jampang. Ayah Jampang merupakan orang asli Banten, sedangkan ibunya asli orang Betawi. Sebagai pemuda keturunan Banten, Jampang kemudian banyak diajari ilmu bela diri, khususnya silat dan juga bermain golok. Seiring berjalannya waktu, Jampang pun tumbuh menjadi pemuda yang dikenal jago silat. Masa muda si Jampang. Si Jampang bertemu dengan seorang wanita yang kemudian ia nikahi. Dari hasil pernikahannya, ia dan istri dikaruniai seorang anak yang dijuluki Jampang Muda. Mulanya kehidupan mereka berjalan normal dan bahagia. Namun saat Jampang Muda beranjak dewasa, sang istri meninggal dunia. Lantaran menghadapi kesulitan mengurus anak seorang diri, ditambah lagi si Jampang ingin anaknya menjadi orang saleh, maka ia memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Ditinggal sang istri, dan juga tidak adanya kehadiran buah hati, membuat si Jampang mulai kesepian. Ditambah lagi ia melihat kenyataan bahwa kehidupan rakyat Betawi banyak yang menderita. Lalu terlintas di benaknya untuk melakukan aksi perampokan di rumah-rumah orang kaya kala itu. Dari hasil rampoknya, ia kemudian memberikannya kepada fakir miskin. Kebiasaan itu terus ia lakukan sampai kemudian berita itu didengar anaknya. Anaknya merasa malu dan memutuskan untuk berhenti dari pesantren. Jampang Muda pun mengungkapkan kekecewaannya, karena sang ayah melakukan perbuatan tidak terpuji. Mendengar kekecewaan anaknya, Jampang kemudian berniat ingin mencari sosok istri. Ia pun kemudian pergi ke rumah kawannya yang bernama Sarba. Namun sayangnya ternyata ia baru tahu kalau Sarba sudah meninggal. Hanya tersisa istri Sarba bernama Mayang Sari, dan seorang anak yang bernama Abdi. Lambat laun Jampang pun jatuh hati kepada Mayang Sari. Ia kemudian menyatakan cintanya, namun sayangnya ditolak mentah-mentah oleh Mayang Sari. Cinta ditolak, dukun bertindak. Itulah yang kemudian dilakukan Jampang. Ia mendatangi seorang dukun bernama Pak Dul di Kampung Gabus. Jampang meminta dukun itu mengguna-guna Mayang Sari. Dari hasil perbuatan itu, Mayang Sari pun mulai kena efek dari guna-guna, seperti tertawa sendiri, bahkan sering menyebut nama Jampang. Abdi pun merasa aneh dan mencurigai Jampang. Abdi lalu mendatangi seorang dukun, yang kebetulan dukun tersebut merupakan dukun yang sama, yakni Pak Dul. Abdi meminta bantuan Pak Dul untuk menghilangkan guna-guna ibunya. Lalu berkat bantuan Pak Dul, Mayang Sari pun sembuh. Akhir cerita, Jampang yang bersikeras ingin menikahi Mayang Sari pun bertemu dengan Abdi. Abdi pun mengizinkan ibunya menikah dengan Jampang, dengan syarat mempersembahkan 2 ekor kerbau. Jampang yang kala itu tidak punya uang, akhirnya nekat mencuri kerbau di rumah Haji Saud, yang terletak di Tambun. Jampang dibantu oleh seorang temannya yang bernama Sarpin pergi merampok, namun sayang, kali ini aksinya tak berjalan mulus. Mereka ditangkap oleh sekawanan polisi yang sudah mengepung. Jampang kemudian dipenjara, dan akhirnya dihukum mati. Meski begitu, banyak rakyat kecil yang merasa kehilangan. Bagi mereka, Jampang merupakan sosok pahlawan untuk rakyat kecil. Demikian sekilas cerita tentang si Jampang ini yang saya sajikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa dukung channelnya dengan mensubscribe.